Oke, kita lihat contoh kita adalah meminimumkan ini dengan constraint-nya adalah seperti ini. Ada 3 variabel keputusan X1, X2, dan X3 dengan 2 kendala bertanda besar sama dengan, sedangkan 1 kendala kecil sama dengan. Maka kita ingin menyelesaikan ini dengan menggunakan metode dual simplex, maka 2 kendala yang ini diubah dulu penulisannya menjadi bertanda kecil sama dengan cara mengalihkan mereka masing-masing dengan negatif. Sehingga fungsi tujuannya okelah tetap, yang constraint atau kendala yang ini berubah menjadi ini akibat perkalian dengan negatif. Kemudian kendala yang ini berubah menjadi ini akibat perkalian dengan negatif 1, sedangkan kendala yang ini tetap. Nah, langkah berikutnya adalah kita tuliskan bentuk standar dari model ini, yaitu tujuan meminimumkannya kita tuliskan menjadi seperti ini. Kemudian kendala yang ini kita tambahkan dengan select variabel yang pertama, kendala yang ini kita tambahkan dengan select variabel yang kedua, dan ruas kendala pada kendala yang ini kita tambahkan dengan select variabel yang ketiga, sehingga semuanya bertanda sama dengan. Jadi seolah-olah untuk model program linear ini, di mana tujuannya meminimumkan dengan tanda pertidaksamaannya kecil sama dengan, akan kita selesaikan seolah-olah dengan menggunakan metode simplex. Nah, berikut adalah tabel simplex pada iterasi 0 untuk model program linear yang ini, atau yang sudah kita ubah menjadi seperti ini, yaitu ada 3 variabel basis di sini, yaitu S1, S2, dan S3. Kemudian ini ada kolom untuk Z, X1, X2, X3, S1, S2, S3, dan ini adalah angka pada ruas kanan. Oke, perhatikan tabel ini. Tujuan kita akan meminimumkan, dan ternyata angka di sini sudah bernilai negatif ataupun di sini bernilai 0. Nah, oleh karena itu, untuk tujuan meminimumkan pada baris Z yang di sini sudah bernilai negatif atau tidak ada yang bernilai positif, maka kita bisa klaim dong bahwa ternyata tabel ini merupakan tabel optimal. Oke, untuk tujuan meminimumkan ya, karena di sini tidak ada yang bernilai positif. Tapi ternyata variabel basis kita di sini semuanya bernilai negatif. Ada 2 yang bernilai negatif. Sehingga kita bisa klaim bahwa kebetulan nih, ini sudah merupakan tabel optimal. Sudah langsung merupakan tabel optimal ya. Namun ternyata kita menemukan variabel basis yang tidak visible atau tidak memenuhi kendala non-negatif. Oleh karena itu, dari tabel ini harus kita lanjutkan dengan menerapkan metode dual simplex atau tidak menggunakan metode simplex, melainkan metode dual simplex. Nah, langkah berikutnya adalah menetapkan living variable. Di antara 2 variabel basis yang bernilai negatif ini, tetapkan yang menjadi living variable itu adalah nilai yang angka di sini yang negatif terbesar, yaitu negatif 6. Sehingga variabel S2 ini akan berperan sebagai living variable. Oke, jadi ini adalah living variable. Langkah berikutnya adalah kita harus menetapkan entering variable. Untuk menetapkan entering variable, maka kita hitung dulu rasio antara koefisien atau angka pada baris Z dengan angka pada baris living variable. Yang akan kita hitung rasionya adalah hanya rasio antar untuk variabel-variabel yang dimana angka di sini yang bernilai negatif, kecuali yang ini. Nah, yang bernilai negatif adalah ini, maka rasio yang akan kita hitung adalah hanya pada kolom X2 dan kolom X3. Hitung rasio antara koefisien di sini dengan ini, yaitu min 2 bagi min 3 adalah 2/3, min 1 bagi min 1 adalah 1. Nah, karena tujuan kita adalah di sini meminimumkan, maka pilihlah rasio yang terkecil. Nah, rasio terkecil adalah 2/3 karena 2/3 lebih kecil daripada 1. Nah, oleh karena itu yang akan menjadi entering variable adalah variabel X2. Sehingga X2 ini akan masuk menjadi variabel basis menggantikan S2. Maka kita ke iterasi 1. Perhatikan bahwa di sini sudah berganti menjadi X2. Kemudian elemen pivot kita nanti adalah yang negatif 3 ini. Oke, di sini.
negatif 3 ini menjadi elemen pivot. Nah, ini menjadi elemen pivot, kita ubah ini menjadi 1, ubah yang ini menjadi 0, maka akan kita dapat nanti jadinya seperti ini. Perhatikan tadi elemen pivotnya di sini adalah 1, yang ini di atas dan di bawahnya sudah berubah menjadi 0. Jangan lupa yang seperti kita menjalankan metode simplex, operasi yang di sini diterapkan terhadap semua angka di sini. Operasi yang untuk mengenolkan angka yang di sini diterapkan terhadap semua yang di sini. Gitu juga di sini. Oke. By the way, yang kita lakukan adalah di sini tentunya baris, let's say ini adalah baris 0, baris 1, baris 2, dan ini adalah baris 3. Pada B2 aksen, yang kita lakukan adalah membagi baris 2 dengan negatif 3. Jadi semua angka di sini nanti dibagi dengan negatif 3, sehingga akan menjadi 1. Kemudian untuk B1 aksen nanti adalah karena di sini min 1, maka B1 ditambah dengan B2 aksen. Kemudian yang di sini adalah min 2, maka B0 aksen sama dengan B0 ditambah negatif 2, atau dikurang ya. Karena ini negatif 2, ditambah 2 kali B2 aksen. Sedangkan yang ini menjadi B3 aksen sama dengan karena dia 1, maka B3 dikurang B2 aksen. Ingat B2 aksennya semuanya nanti adalah bernilai 1. Oke, maka nanti akan diperolehlah angka pada iterasi 1 ini. Oke. Nah, tabel iterasi 1 ini ternyata masih belum visible karena masih terdapat variabel basis yang bernilai negatif, yaitu ini. Oleh karena itu, metode dual simplex masih harus dilanjutkan. Karena ini adalah satu-satunya yang bernilai negatif, maka S1 ini akan berperan sebagai living variable. Nah, berikutnya tetapkan yang menjadi entering variable dengan cara menghitung rasio terlebih dahulu antara baris Z dengan baris living variable ini. Rasio yang akan dihitung adalah pada kolom-kolom yang dimana angka pada living variable ini bernilai negatif, yaitu di kolom ini karena di sini negatif 4, kolom ini karena di sini negatif 2/3, dan kolom ini karena di sini negatif 1/3. Berikutnya rasionya kita hitung, negatif 5 bagi negatif 4 adalah 1,25, 1/3 bagi negatif 1/3 bagi negatif 2/3 adalah 0,5 atau setengah, negatif 2/3 bagi negatif 1/3 adalah 2. Sehingga kita punya rasio terkecilnya itu adalah setengah. Dengan demikian yang akan menjadi entering variable adalah X3 yang akan menggantikan S1. Dengan elemen pivotnya adalah yang ini, negatif 2/3. Oke, let's say yang ini adalah B0 aksen, yang ini B1 aksen, ini B2 aksen, dan ini B3 aksen. Maka nanti untuk baris 1 double aksen atau baris 1 pada iterasi 2 adalah kita membagi baris 1 aksen, yaitu yang negatif 2/3 ini, dibagi dengan negatif 2/3 atau dikali dengan negatif 3/2, sehingga dia nanti akan berubah menjadi 1. Kemudian yang B0-nya, yang ini, akan diubah dengan cara B0 aksen, yaitu negatif 1/3 ini ditambah dengan 1/3 dikali B1 double aksen. Kemudian yang ini, yaitu B2 aksen sama dengan B2 double aksen, B2 aksen dikurang dengan, karena ini 1/3 kali B1 double aksen. Kemudian yang 2/3 ini diubah menjadi 0, B3 double aksen sama dengan B3 aksen, yaitu 2/3 ini dikurang dengan 2/3 ini dikali dengan B1 double aksen, yaitu yang tadi sudah bernilai 1. Nah, setiap formula operasi baris elementer ini masing-masingnya diterapkan terhadap yang ini, B0 double aksen, formula ini diterapkan terhadap semua anggota pada baris Z, kemudian B1 double aksen diterapkan terhadap semua anggota pada baris
ini. Kemudian B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurang 1/3 B1 aksen. B1 double aksen. Jadi yang ini diterapkan terhadap yang ini dan seterusnya. Hingga nanti akan diperoleh tabel yang ini. Di mana elemen pivotnya yang ini sudah berubah menjadi 1. Di atas dan di bawahnya semuanya 0. Tentunya angka pada kolom lainnya juga berubah. Nah, kalau kita lihat pada iterasi 2 ini, yang ini semua negatif dan ini semua positif. Jadi kendala non negatif sudah terpenuhi, di mana ini positif, ini 0. Dengan demikian kita katakan bahwa pada tabel iterasi 2 kita sudah mencapai atau sudah bisa menemukan solusi optimum yang visible. Dengan demikian kesimpulan kita adalah solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 0, X2-nya sama dengan 1,5, X3-nya adalah 1,5 dengan nilai Z-nya adalah 4,5. Oke, dengan demikian metode dual simplex dihentikan karena di sini sudah tidak ada yang bernilai negatif.